PC bunyikan. Oke. Terima kasih kami sampaikan, semoga dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Marching Paudi kita bisa menjadi insan yang patriotisme dan juga bisa menjadikan Hipaudi sebagai organisasi yang terdepan di pendidik dan tenaga pendidikan anak usia dini. Baik, hadirin yang para pendengar, para pemirsa yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu pembacaan doa. Dalam hal ini akan dipimpin oleh beliau Kiai Aufal Widat dari pengelola PAUD Al-Mahmudiyah Kecamatan Sampang. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakiran, hamdan alim, hamdan yuti ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika wa 'ala sultanik. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa nahnu 'abiduka rida wa anta lam tazal lisanika ahla. اللهم يا ميسر كل عسير يسر علينا كل عسير يسر علينا كل عسير
يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتدارسنا وتراويحنا ولا تضرب بها وجوهنا يا إلهنا ويا إله العالمين ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا دعانا بأشهر الفاتحة Terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya sambutan dari Ketua PD Himbaudi Kabupaten Sampang tentang pentingnya parenting efektif pada pendidikan anak usia dini. Karakter siswa. Kepada beliau kami persilahkan. Tes suara saya bisa didengar, Bapak. Bisa, bisa. Baik, terima kasih. Eh, Belum saya lanjutkan, Bapak, mohon kesediaannya bagi yang sudah tergabung untuk mengaktifkan videonya atau kameranya supaya saya berbicara ini bukan berbicara dengan benda mati, ya, melainkan dengan Bapak sekalian. Jadi nanti saya salah sasaran ketika berbicara tanpa ada video. Mohon berkenan Ibu Bapak untuk menghentikan videonya terlebih dahulu sebentar saja. Saya acara ini ke depannya lebih hikmat karena ini melalui dunia maya. Baik, terima kasih Bu Bapak yang sudah mengaktifkan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim minal aizin wal faizin karena saat ini masih suasana lebaran kami atas nama pengurus daerah Himpaudi Kabupaten Sampang ucapkan lahir batin atas mohon maaf atas segala kesalahan baik yang sengaja ataupun yang tidak sengaja oleh kami selaku pengurus. Yang terhormat Haji Amin Syarif selaku Branch Manager SGI Cabang Kabupaten Gresik serta seluruh jajaran. Yang terhormat Ibu Alifatul Ummah selaku promotor Tivin Generik. Ibu mungkin sudah bergabung ya. Para ketua PC Himpaudi se-Kabupaten Sampang hal ini yang memotori ya. Perlu diketahui acara ini yang memotori adalah ketua PC karena tanpa motor dari ketua PC acara ini eh, sulit untuk terlaksana karena yang punya akses ke anggota atau laskar Himpaudi di Kota Sampang yaitu
PC. Seluruh guru PAUD, guru bapak yang sudah meluangkan waktunya untuk bertatap maya di siang menjelang panas ini ya. Semoga nanti ilmu yang kita dapatkan itu menjadi ilmu yang barokah dan juga bermanfaat bagi pendidikan anak usia dini di Kabupaten Sampang serta di lembaga kita bersama. Bapak yang kami hormati, eh, kegiatan ini merupakan kerjasama antara Himpaudi Kabupaten Sampang dengan Band Manager SGI cabang Gresik. Ini merupakan kerjasama yang pertama dan kami harap ini merupakan kerjasama yang awal ya. Dan seterusnya kita tetap bekerja sama, bergandengan tangan demi memajukan pendidikan di Indonesia, khususnya di Jepang. Dan kami selaku Ketua PD Himpaudi Kabupaten Sampang mengucapkan terima kasih sudah mempercayai Himpaudi Kabupaten Sampang sebagai motor pergerakan parenting ini. Bapak yang kami hormati, sekilas kami sampaikan, parenting ini merupakan program yang sangat penting dan memang dianjurkan oleh pemerintah sesuai dengan anjuran yaitu pendidikan holistik integratif. Maka penting parenting ini kita ketahui bersama atau pelajari bersama. Biasanya parenting ini identik dengan orang tua. Namun bagi anak usia dini khususnya, guru merupakan orang tua di sekolah. Jadi sangat penting bagi kita bersama untuk mengetahui program keparentingan ini. Parenting bukan hanya soal kasih sayang, tapi juga strategis. Jadi yang dimaksud dengan parenting ini bukan kita hanya kasih sayang saja. Jadi cara memberikan kasih sayang itu bagaimana, yang cara itu bisa diterima oleh anak-anak atau bernuansa anak-anak, bukan bagaimana anak itu dipaksa mengikuti nuansa kita bersama selaku orang dewasa. Lahir dengan potensi genetik yang unik. Jadi Bapak, murid-murid kita di sekolah itu berbeda-beda tentunya, baik karakter, baik postur tubuhnya dan yang lainnya itu tidak ada yang sama. Dan dari itu pentingnya kegiatan parenting ini kita pelajari bersama supaya kita bisa menyesuaikan cara kita mendekati, cara kita mengasuh anak didik kita di sekolah masing-masing. Parenting genetik atau genetik ini merupakan warisan biologis dari orang tua ya. Ibu bapak, mungkin ibu bapak yang sudah lama ataupun baru di sekolahnya, kadang ada bahasa atau kadang kita tidak sengaja mengucapkan, tidak jauh dengan orang tuanya. Maksudnya sifatnya tidak beda jauh eh, anak itu dengan orang tua. Makanya itu disebutkan genetik. Makanya perlu kita setiap bulan, syukur-syukur tiap bulan kita adakan parenting dengan orang tua di sekolah. Apa tujuannya? Kita menjelaskan seperti apa cara mendidik ya. Tentang untuk disampaikan banyak yang masih di pedalaman dan pendidikannya masih minim orang tua kita. Makanya kita perlu tambahkan pengetahuannya tentang kependidikan anak usia dini terhadap orang tua yang ada di lembaga kita masing-masing supaya nanti anak yang kita didik itu bisa cepat
kita arahkan. Karena kita berada di sekolah hanya sebentar, hanya 2 jam, 22 jam itu bersama orang tua. Sedangkan anak itu cara belajarnya itu berpengaruh. Jadi begini, eh, anak dekat dengan siapa, biasanya anak itu meniru cara berpikir, cara bertingkah, cara berucap itu sama dengan orang yang terdekat. Maka orang yang terdekat dengan anak yaitu orang tua. Ibu bapak yang kami hormati, mengapa penting untuk parenting ini? Yang pertama, mencegah konflik dalam pola asuh. Contoh begini, kita di sekolah sering cekcok dengan guru ya. Kadang guru yang satunya uh, memarahi anak, namun guru satunya tidak terima karena guru satunya itu merasa kalau dimarahi itu uh, kurang baik untuk anak. Jadi itu uh, di antara pentingnya mempelajari kegiatan parenting ini atau cekcok sesama uh, guru ya, dan yang lainnya. Berikutnya membantu anak berkembang optimal sesuai fitrah. Maksudnya begini, Bapak ketika mendidik anak maka kita menyesuaikan. Contoh ya, kita amati bersama guru-guru PAUD di sini rata-rata awet muda. Kenapa? Karena sering menjadi anak-anak ketika ada di sekolah. Eh, Anak-anak sudah makan ya. Kalau kita ngomong sama orang dewasa logat seperti itu, maka itu tidak wajar. Kalau kita ngomong sama anak-anak itu sangat bagus logat seperti itu. Itu. Yang berikutnya menghindari pemaksaan mimpi orang tua. Kayak begini, eh, rata-rata orang tua memaksa anak itu menjadi orang lain. Oh, anak sukanya bermain eh, mobil-mobilan. Namun sama orang tuanya dipaksa untuk eh, bermain atau belajar membaca, menghitung, dan seterusnya. Itu kita hindari. Terus berikutnya, orang tua atau guru terburu-buru dalam mendidik. Contoh, eh, kita sudah mencekoki anak itu dengan cara calistung, yang caranya itu cara orang dewasa. Sebenarnya calistung itu tidak dilarang, dianjurkan malah sesuai dengan arahan dari pemerintah yaitu gerakan literasi. Namun cara kita harus sesuai dengan cara anak-anak. Bapak yang kami hormati, mungkin sedikit yang dapat kami sampaikan nanti lebih mendalamnya, lebih detailnya, lebih luasnya akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu yang terhormat Ibu Halifatul promotor Tivin Engineering. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kami selaku Ketua PD Kabupaten Sampang mengucapkan terima kasih pada tim Civic Kabupaten Gresik yang sudah mempercayai kami dalam menyelenggarakan parenting ini. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada para pendidik, para ketua PC yang sudah menggerakkan atau bergabung di kegiatan ini. Semoga nanti ilmu yang didapatkan barokah bisa bermanfaat untuk kita semua bagi orang tua kita yang orang tua wali murid kita di sekolah kita. Kemudian semoga acara ini berjalan dengan lancar sampai nanti akhir dan harapan kami teman-teman yang sudah tergabung tetap stay di depan kamera. Kalau memang itu
sangat mendesak bisa nonaktifkan kamera. Namun kami harap aktifkan kamera supaya ilmunya dapat seperti itu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Himpau di Jaya, himpau di Daya, himpau di Kaya, himpau di Gaya, himpau di luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua PD Himpaudi Kabupaten Sampang. Semoga dengan arahan beliau kita bisa mengikuti kegiatan pentingnya desain parenting berdasarkan bakat potensi genetik pada anak. Para hadirin yang kami muliakan, acara selanjutnya yaitu acara utama. Acara utama ini ada dua materi. Materi pertama akan disampaikan oleh Bapak Haji Amin Syarif, PM, SGI Cabang Kabupaten Kediri, dengan tema Desain Parenting Berdasarkan Bakat Potensi Genetik Anak. Dan materi pertama ini akan menyita waktu pertama sebanyak 20 menit dan diskusi 50 menit. Untuk mempersingkat waktu, mari kita simak bersama pentingnya desain parenting berdasarkan bakat potensi genetik anak. Kepada beliau, Bapak Haji Amin Syarif PM SGI, kami persilahkan. Mohon maaf, apakah Bapak Amin Syarif setelah bergabung, Bapak Ketua? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Ketua Himpaudi Kabupaten Sampang Bapak Rasul MPDI, kemudian moderator Pak Ali sebagai sekretaris, yang telah memberikan kesempatan kepada kami Stephen Genetik Indonesia Cabang Kabupaten Kediri untuk bekerja sama mengenai inovasi parenting. Sebelumnya ini masih bulan Syawal, kami ucapkan mohon maaf lahir batin, semoga amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua bisa dalam satu bulan kita istilahnya dicas pendidikan untuk setahun yang akan datang. Ini mudah-mudahan bagi
Himpaudi merupakan energi untuk bisa berjuang di jalan untuk pendidikan anak ini. Terima kasih kepada para peserta, yang khususnya dari pengurus cabang Himpaudi di kecamatan-kecamatan yang hadir pada kesempatan hari ini, dan merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi kami karena bisa melakukan silaturahmi sekaligus sosialisasi tentang pentingnya parenting kepada pendidik maupun kepada genetik anak. Fenomena munculnya persoalan generasi muda, sebelumnya mohon maaf ini sudah saya on cam, cuman kameranya kayaknya rusak sehingga yang bisa cuma latar belakangnya aja yang muncul. Ya, mohon maaf. Jadi munculnya persoalan generasi muda yang memprihatinkan pada saat ini tidak lepas daripada pengasuhan anak 20 tahun yang lalu. Ya. Berbagai pola parenting yang dilakukan itu kelihatannya ada yang kurang memuaskan, sehingga apa yang ada pada hari ini itu merupakan buah dari pengasuhan awal di 20 tahun yang lalu. Melalui dialog interaktif ini kami memperkenalkan inovasi parenting, yaitu desain parenting berdasarkan bakat, potensi, genetik anak. Dasar yang kita gunakan adalah berdasarkan pola parenting yang selama ini itu menggunakan teori tabula rasa. Anak-anak dianggap sebagai kertas kosong yang tidak ada isinya, sehingga siapapun yang akan mewarnai itulah yang akan menjadi warna di kedepannya. Namun teori ini telah dikritik oleh Ki Hajar Dewantoro sebagai tokoh pendidikan kita. Menurut beliau bahwa anak-anak tidak boleh dianggap sebagai kanvas kosong, tetapi anak-anak memiliki potensi unik, apa yang kita sebut dengan potensi atau bakat genetik anak itu sendiri, yang memiliki kecerdasan, keunikan yang harus dikembangkan. Nah, desain parenting yang kita perkenalkan itu sesuai sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro, bahwa kita harus memandang anak ini bukan sebagai kertas yang kosong, tetapi memiliki fitrah yang bersih. Sudah ada isinya, yaitu yang disebut dengan potensi fitrah, potensi genetik bawaan lahirnya. Jadi ini yang membedakan dengan teori tabula rasa. Dasar kita dalam parenting genetik, desain parenting genetik ini adalah surat Al-Quran, surat At-Tin ayat 5, kemudian surat Al-Isra ayat 80, dan surat Luqman sebagai dasar parenting Islam itu adalah surat Luqman. Kemudian beberapa hadis Nabi. Next. Nah, kita sebelum menyampaikan tentang desain parenting itu, coba kita lihat kondisi real yang ada di depan kita pada pendidikan usia dini. Tujuan belajar di TK, kita baca, kita ketahui adalah meningkatkan daya cipta anak, memacu mereka untuk belajar mengenai berbagai macam ilmu dan seterusnya. Yang itu sangat ideal. Kemudian tujuan PAUD juga adalah membantu anak tumbuh dan berkembang secara menyeluruh, holistik, sehingga siap memasuki pendidikan dasar dan kehidupan orang dewasa. Nah, sementara waktu yang tersedia di TK itu hanya paling lama 2 tahun. Kemudian jam efektifnya hanya 2-3 jam per hari efektif. Apakah mungkin bisa mencapai tujuan yang sehebat itu, seideal itu? Demikian juga di PAUD. Di PAUD ini hanya mulai dari umur 3 sampai umur 4,5 atau 5. Sehingga punya waktu hanya 2-3 tahun saja dengan jam efektifnya 2-3 jam per hari efektif. Artinya sebenarnya pendidik ini tidak punya waktu banyak untuk bisa memberikan materi-materi tentang untuk mencapai tujuan tadi. Ditambah lagi dengan bagaimana daya tangkap anak yang masih lemah dan durasi konsentrasi yang sangat pendek.
Anak-anak ini kalau konsentrasi paling lama 5 menit. Setelah itu buyar lagi, tidak konsentrasi. Nah, ditambah lagi karakter dan sifat anak yang berbeda-beda dan belum banyak diketahui oleh para guru dan orang tuanya. Nah, mungkinkah tujuan parenting di PAUD yang ideal tersebut dapat dicapai dengan kondisi yang demikian? Nah, oleh karena itulah, maka kami memperkenalkan desain parenting sesuai bakat potensi genetik anak, merupakan inovasi parenting yang akan menjawab beberapa persoalan di atas, sehingga parenting ini dapat berjalan efektif dan mencapai tujuan. Next, lanjut. Desain parenting itu adalah sebelumnya. Nah, desain parenting adalah disusun dan direncanakan. Jadi parenting ini disusun dan direncanakan dengan tujuan-tujuan pada masa khusus. Misalnya 0 sampai 6 tahun. Itu tujuannya apa? Pencapaian yang harus kita dapatkan apa? Dengan 0 sampai 6 tahun. Sementara 0 sampai 3 itu sudah milik orang tua itu. Belum dititipkan kepada PAUD. Ya. 0 sampai 3 atau 0 sampai 4 itu masih ada posisi di orang tua. Padahal itulah yang pertama yang akan mewarnai tadi. Nah, urutan itu di dalam desain parenting yang ada tahapan dan masa tertentu dengan tujuan tertentu itu, urutannya sudah mengikuti fitrah yang ada berdasarkan surat Al-Quran di dalam surat Luqman. Berdasarkan bakat potensi genetik anak adalah parenting yang memperhatikan atau menyesuaikan apa yang telah dimiliki, bakat yang dimiliki oleh anak sejak lahir. Itu di dalam surat Al-Isra, surat 17 ayat 84. Fitrah adalah keunikan atau pembawaan yang bersih suci, jadi bukan kosong, bersih dari dosa yang dimaksud fitrah itu. Lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita pertahankan bagaimana fitrah yang bersih itu adalah tugas orang tua atau tugas para parent, para pengasuh. Bagaimana dia mengikuti pengembangan untuk mencapai tujuan fitrah itu sendiri. Nah, dalam desain fitrah, berdasarkan bakat potensi anak adalah tahapan dan tujuan di setiap tahap, lalu bagaimana cara penyampaian atau komunikasinya sesuai dengan perkembangan dan sifat yang dimiliki oleh anak. Dengan demikian, maka parenting yang akan dilakukan lebih fokus dan efektif karena sesuai dengan perkembangan, kemampuan, serta pola asuh sesuai dengan karakter sifat genetik anak. Next. Nah, dasarnya ini. Dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fil ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Artinya apa? Ketika manusia lahir itu sudah membawa bakat potensi genetik atau bawaan lahir sebagai bekal untuk menjalankan misi tujuan penciptaan manusia sebagai khalifah fil ardi. Jadi sudah berisi, itu bukan kosong. Sudah ada sifat-sifatnya, sudah ada keahlian, sudah ada bakatnya yang ada di dalam diri manusia yang lahir. Karena apa? Karena diciptakan manusia adalah sebagai khalifah, sebagai pengelola di muka bumi. Jadi sudah berisi, bukan kosong ya. Kemudian dalam surat Al-Isra ayat 84 dikatakan, katakanlah setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaan atau keadaannya masing-masing. Jadi sifat orang, tingkah laku, ini kan ini, setiap orang berbuat artinya bertingkah laku akan sesuai dengan pembawaan atau keadaan masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Artinya apa? Bahwa setiap orang membawa karakter sejak lahir. Itu yang dikatakan dengan potensi genetik. Karakter tersebut akan mempengaruhi sesuai dengan pembawaan atau keadaan masing-masing. Bagaimana karakter tersebut menumbuhkan perilaku atau sifat yang baik dalam kondisi fitrah. Di sini letak pentingnya parenting.
Setiap yang punya peran, siapa yang punya peran utama dalam parenting ini? Nah, kita tahu dalam hadis Nabi, next hadis Nabi. Nah, dalam hadis Nabi disebutkan bahwa setiap anak yang dilahirkan dalam kondisi fitrah, dalam keadaan fitrah, kemudian ibu bapaknya lah yang mencorakkan menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Jadi apa? Peran utama adalah orang tua, sehingga kita kenal dengan parenting. Parenting itu orang tua. Next. Nah, jadi hadis tadi menyebutkan bahwa setiap orang anak yang lahir itu dalam kondisi fitrah yang bebas dari dosa, jadi tidak ada dosa warisan, tidak ada dosa, kemudian bapak ibunya yang dapat menyimpangkan fitrah itu dari fitrah yang lurus, bisa menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Jadi kesalahan atau dosa itulah perbuatan yang menyimpang dari fitrah. Orang tualah yang punya peran menjaga, mendidik untuk mengarahkan fitrah itu. Maka desain parenting berdasarkan bakat potensi genetik adalah memperhatikan potensi anak. Jadi istilahnya begini, kalau dulu kita hanya kenal radio ya, radio itu kalau kita setel harus mengikuti frekuensi pemancar. Nah, sekarang yang berfungsi sebagai pemancar adalah para pendidik, para orang tua. Maka orang tua harus mengikuti radio yang menerima. Artinya apa? Harus tahu frekuensi dari anak-anak itu. Sifatnya bagaimana, karakternya bagaimana, dan seterusnya. Sehingga guru dan orang tua harus mengikuti bagaimana perkembangan anak. Jadi anak umur 0 sampai 4 itu tidak bisa dijejali dengan misalnya macam-macam lah yang harus hafalan dan tidak usah. Karena sifat anak masih lemah. Sifat anak ini masih kecil seperti tanaman yang kecil, itu harus hati-hati. Menyiramnya tidak boleh terlalu banyak. Kalau disiram terlalu banyak maka akarnya akan busuk. Maka harus pelan-pelan, harus lemah. Kita hati-hati sekali. Oleh karena itu, pada pendidikan anak 0 sampai 6 ini merupakan pendidikan yang paling penting karena apa? Menanamkan keyakinan. Nah, di dalam desain fitrah ini nanti kita akan ada tahapan. Next. Next. Next, ya. Apa itu fitrah? Fitrah itu adalah fitrah bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Fitrah orang itu adalah mengikuti kebenaran. Fitrah orang itu punya fitrah berkasih sayang, ingin mencintai dan dicintai. Fitrah seksualitas. Kalau menyimpang dari fitrah maka ada gaya dan sebagainya, itu menyimpang dari fitrah. Karena fitrahnya seksualitas adalah fitrah berpasangan. Jadi kalau tidak laki-laki ya perempuan. Di luar itu adalah menyimpang dari fitrah. Fitrah keindahan, fitrah keserasian, fitrah identifikasi, punya fitrah berkelebihan yang dikatakan dengan punya bakat, minat, potensi, kecerdasan. Itu adalah fitrah keberlebihan. Nah, desain parenting ini tahapan dan tujuannya itu sudah jelas, caranya menggunakan bakat, potensi yang dimiliki oleh anak. Nah, gitu ya. Baik, lanjut. Bagaimana prakteknya desain fitrah itu? Nah, desain fitrah itu urutannya tahap 1 umur 0 sampai 6 itu adalah masa pembentukan akar, memberikan sikap bersyukur dan sepenuhnya bergantung kepada Allah. Maka 0 sampai 6 itu yang diajarkan adalah bagaimana dia membersihkan diri, dia menghafal surat-surat, menghafal doa-doa, karena dengan doa itu akan tertanam bahwa setiap yang dilakukan oleh anak itu tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap aktivitasnya dimulai dengan bismillah, doa bangun tidur, doa sebelum tidur, doa masuk kamar mandi. Ada 25 doa yang harus kita tanamkan di umur 0 sampai 6 tahun sehingga tertanamlah anak tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang fenomenal sekarang kan itu contoh yang tidak sesuai fitrah, yaitu
ARA. Kalau melihat video anak-anak ARA itu, bagaimana itu? Karena dia tidak mengikuti tahapan yang benar. Anak-anak sudah dia hafalin, suruh tahu begini, tanpa tahu adab. Sehingga ngomong kepada setiap orang dengan itu disangkanya lucu, padahal itu tidak boleh terjadi seharusnya. Jadi anak harus sesuai dengan tahapannya. Jadi nanti ada umur tertentu yang dia harus diberikan hukumnya, dikasih tahu konsekuensinya bagaimana. Itu nanti umur 7 sampai selanjutnya. Kalau umur 0 sampai 6 itu tugasnya adalah pembentukan, memberi sikap belajar bersyukur dan sepenuhnya tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menghafalkan membiasakan doa keseharian. Ya nanti diajari kalau pipis ke toilet, kemudian bagaimana tidur yang benar, itu diajari begitu 0 sampai 6, sehingga dia untuk kebutuhan sehari-harinya itu tergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tahap 2 umur 7 sampai 10, saya pikir nanti tingkat SD dan SMP ya. Nanti ada khusus. Tapi khusus tugas Himpaudi itu adalah 0 sampai 6 tahun. Nah, bagaimana caranya? Itu ada beberapa yang bisa kita sampaikan. Lanjut. Nah, 4 pilar parenting menuju kesempurnaan. Jadi di dalam keluarga misalnya harus ditetapkan dulu siapa parent leader atau parent commander. Berfungsi itu apa? Mengarahkan supaya tidak seperti yang tadi disampaikan. Antara bapak dengan ibu beda pendapat. Anaknya akhirnya bingung. Antara ibu dengan nenek beda perlakuan. Kalau dimarahi ibunya, dia larinya ke nenek karena nenek tidak pernah marah. Orang anak-anak jangan dimarahi dan sebagainya. Itu tujuannya parent commander itu adalah yang punya komando. Jadi semua yang terkait dengan pendidikan anak-anak harus mengacu kepada parent commander itu. Kemudian yang kedua, menggunakan komunikasi yang efektif, yaitu komunikasi yang sesuai dengan fitrah perkembangan anak. Ini tujuannya untuk memperkuat ikatan emosi orang tua dengan anak. Ada beberapa kasus misalnya anak yang ditinggalin dari kecil ya, ditinggali bekerja ke luar negeri sama bapak ibunya karena tidak mempunyai pengasuhan yang benar. Ketika sudah 20 tahun ditinggal, anaknya sudah besar di sini, sudah punya rumah hasil kiriman di Madura. Ternyata anaknya setelah orang tuanya datang diusir, tidak diterima. Kenapa? Dia tidak ada ikatan emosi antara orang tua dengan anak tersebut. Sehingga kekayaannya dikumpulkan untuk beli mobil, untuk beli rumah. Nah, ternyata setelah pulang dari Arab Saudi ditolak, diusir sama anaknya. Kenapa? Tidak terjadi ikatan yang kuat emosi orang tua dengan anaknya. Kemudian menciptakan iklim parenting yang mendukung sesuai dengan rumah. Misalnya memiliki tematik apa? Kita menjadi keluarga pengusaha, maka suasana rumahnya disetting seperti itu. Sesuai dengan visi parentingnya. Kemudian pastikan setiap sikap menyelamatkan. Jadi orang tua mempunyai sikap yang selasi dan berkembang fisik dengan logika anak. Jadi jangan sampai memaksakan. Ada kan kalau lomba-lomba anak-anak itu lomba PAUD, kalau lomba lukis, yang bingung orang tuanya. Kalau jurinya lagi ada, dikerjain ini di anaknya
Tungguan lepas. Ya, oke. Jadi itu apa namanya? Tadi saya sampaikan agak terputus ya. Mohon maaf, barusan terputus. Halo, halo. Maaf, maaf. Ya, lanjut. Jadi itulah 4 pilar parenting yang dari desain parenting itu sendiri. Lanjut. Oke, selanjutnya nah ini slide yang berikutnya adalah tentang urutan yang tadi kita sampaikan tadi ya. Nah, baik. Prinsip dari desain parenting itu adalah, oh ini keunggulan parenting ya, keunggulan dari desain parenting. Next. Slide ke-12. Keunggulan desain parenting ini adalah ketika tadi ada waktu yang sangat terbatas, maka tugas di PAUD, satuan PAUD itu adalah khusus pada 0 sampai 4 tahun. 0 ini sudah di rumah ya, 3 tahun lah. Biasanya yang masuk ke PAUD itu kan 3 tahun sampai 5 tahun. Kita itu. Dengan waktu yang efektif hanya 2 jam di kelompok belajar. Nah, disitulah maka desain parenting ini fokus saja pada umur yang kita tetapkan. Misalnya 0 sampai 6. 0 sampai 6 itu apa fokusnya? Yaitu pembelajaran untuk menanamkan tadi keyakinan kepada belajar bersyukur, sepenuhnya tergantung kepada Allah, berbaik kepada orang tua. Ini yang kadang-kadang hilang. Kemudian bagaimana menerjemahkan informasi atau pesan merekam, cara anak itu hanya merekam dan mengikuti. Maka ini ada contoh yang lucu ini, anak-anak ini tidak bisa diajak nipu ini. Ya. Anak-anak yang masih PAUD itu ketika ditanya, misalnya diomongin sama bapaknya, nanti kalau ada orang cari saya, bilang tidak ada ya, ayah masih tidur. Ketika ada orang tamu datang cari ayahnya, itu bilangnya, kemana ayah? Tadi disuruh bilang tidak ada, tapi ayah lagi tidur itu. Ini yang kita sebut dengan apa namanya, cara menerima informasinya adalah merekam dan mengikuti. Jadi semua itu disebutkan itu. Nah, tugas guru PAUD lebih tepat atau efektif adalah bagaimana membersamai orang tua, mendidik, mendampingi para orang tua dalam melaksanakan parenting. Karena beliau atau para orang tua itu punya lebih waktu yang banyak. Jadi bisa katakan oleh Bapak Ketua Himpaudi, mungkin 2 jam di rumah, 22 jamnya ada di 2 jamnya di kelompok belajar, 22 jamnya bersama di rumah. Maka sebenarnya parenting ini juga harus diberikan kepada para calon pengantin. Kenapa? Karena dialah yang nanti membersamai anak sejak lahir. Sejak lahir apa? Diazani. Ya, setelah diazani, terus itu sampai 3 tahun itu diajari pekerjaan-pekerjaan yang anak-anak harus mengikuti. Misalnya nanti bagaimana kalau ya, sekarang ini kan anak-anak jadi malas karena ada Pampers itu ya. Nah, bagaimana diajari ketika dia BAB itu diajak ke toilet, ke WC gitu, supaya anak terbiasa. Kalau sekarang kan enggak ini. Kebanyakan sampai umur 3 tahun kadang-kadang masih dikasih Pampers. Sehingga cuek aja meskipun enggak mungkin jadi lebih eman apa itunya daripada kebiasaan yang baik harus dilakukan. Jadi di dalam desain parenting ini ada operasionalnya, bagaimana caranya itu sudah ada terbit buku tentang buku desain parenting fitrah, yaitu tulisan karya Solperdenia yang kemarin sore itu dibahas bersama apa namanya pakar parenting, pakar PAUD itu, bahwa
bagaimana sikap orang tua, bagaimana sikap guru, kemudian bagaimana apa yang harus diperkenalkan, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan ketika kita sedang mendidik anak umur 0 sampai 6 tahun. Nah, saya tekankan pendidikan parenting kepada para calon pengantin ini sangat penting untuk dipersiapkan. Contohnya ini operator kali ini misalnya Ahmad Natsirul Haq itu masih umurnya berapa? Dia belum menikah. Nah, mungkin di antara para pegiat PAUD juga belum ada yang belum menikah. Itu harus belajar parenting karena apa? Ketika anakmu lahir nanti itu 0 sampai 3 itu harus kamu didik. Bagaimana mendidik 0 sampai 4 tahun itu kan akidah kepada anak, yaitu dengan cara mengajari membaca doa sebelum sebelum melakukan aktivitas. Baik, lanjut. Oke, lanjut. Nah, ini. Nah, yang sebelumnya ini. Jadi tahapannya seperti ini dalam desain parenting. Umur 0 sampai 6 ibarat akar. Dalam surat Ibrahim itu ada bergantung kepada Allah dengan doa-doa yang kita ajarkan, berbuat baik kepada orang tua. Jadi kalau sudah di sini ini tertanam, nanti ketika keluar dengan sosial masyarakat, dia akan tetap mempunyai dasar yang kuat. Lanjut. Kalau 7 sampai 10 dan seterusnya ini nanti urusan yang sudah ini ya. Lanjut Pak. Jadi itu yang bisa disampaikan ya. Jadi urutan desainnya sudah jelas. Nah, kaitannya dengan berdasarkan, nah itu tahap penggemblengan. Tujuan orang tua itu, peran orang tua di dalam tahap pertama itu adalah tahap pembentukan menjadi teladan. Sementara peran ibu adalah mengikat kuat ikatan batin supaya tidak terjadi dengan kasus yang tadi itu, ditinggalin kerja untuk mencari kehidupan anaknya, ternyata tidak ada ikatan batin dengan anak, sehingga lanjut Pak ya. Nah itu lanjut, tahap ayah dan ibu punya peran apa? Lanjut. Nah ini ya, aktivitasnya apa? Akar pembentukan anak itu hanya bisa merekam dan mengikuti. Jangan jadi hati-hati. Jangan sampai anak melihat perbuatan yang tidak seharusnya. Hasilnya apa? Keyakinan jiwa dengan doa-doa sebelum aktivitas tadi meyakinkan jiwanya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap kehidupan kita itu tergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Lanjut, Pak. Nah, itu peran orang tua ya. Peran ayah di dalam tahap pembentukan itu adalah menjadi teladan. Dia harus menjadi contoh yang baik. Kemudian peran ibu adalah mengikat kuat ikatan batin. Lanjut. Nah, peran guru di mana? Nah, itu. Alasan maka konsep desain parenting ini patut diterapkan. Ada kemudahan. Itu tahap kemudahannya apa? Hal penting yang perlu dilakukan pada anak apa? Program yang serasi dengan karakter anak apa? Cara evaluasinya sederhana. Bagaimana melakukan secara insidentil, kemudian indikator keberhasilan parenting itu apa? Itu sangat mudah ya. Ingat 0 sampai ini di TK itu capaiannya apa? Jadi jangan dulu jejak dengan kalistung dan sebagainya, itu nanti itu di tahapan berikutnya. Ini harus dipahamkan kepada orang tua. Karena apa? Orang tua itu pengennya dia puas gitu.
Anak umur ini kalau masuk TK, masuk SD harus sudah bisa baca. Itu bukan ukurannya anak-anak, itu adalah ukurannya orang tua. Jadi yang puas bukan anaknya, tapi orang tuanya. Seperti anak itu lomba itu. Lomba itu kan pengen anaknya menang gitu kan. Dia maksa membantu dan sebagainya. Jadi anaknya yang terpaksa. Nah, itu. Lanjut. Nah, kaitannya dengan bakat dan anak, itu dari ilmu kesimpulannya ya. Desain parenting berdasarkan bakat dan genetik anak itu sangat relevan untuk diaplikasikan. Selain melakukan parenting pada anak, guru PAUD atau TK akan lebih baik jika memberikan pendidikan dan latihan parenting kepada orang tua, mengingat orang tua lebih lama durasinya dalam mendampingi anak. Kunci sukses dari parenting anak usia dini adalah mengenal karakter anak, maka sangat penting untuk mengetahui karakter anak tersebut. Nah, untuk mengetahui karakter dapat dilakukan dengan cara simple dan cepat, yaitu dengan tes Stephen. Dari hasil tes Stephen itu, guru, orang tua akan lebih mudah bagaimana berkomunikasi dengan anak. Ya, kita kalau tahu apa sifatnya anak dari hasil tes Stephen ini, kita akan lebih mudah. Nah, saya kapan hari dengan tim itu ke ke RA Al Munawwarah di Pamekasan. Itu sudah ngetes ada sekitar 10 orang. Ketika kita tes permasalahan dengan anaknya apa, nah setelah kita tes sudah tahu apa sifat-sifatnya, orang tua lebih tenang. Oh, kalau supaya dia tidak apa marah-marah, tidak tantrum itu bagaimana caranya. Nah, itu dari hasil Stephen bisa kita terapkan. Nah, pendidikan parenting kepada para calon pengantin seperti Bapak Anas ini, Ayahanda Anas ya meskipun kalau di dalam parenting itu kan kita dengan PAUD itu kan ada Bunda dan Yahda gitu. Meskipun belum punya anak disebutnya Bunda atau Yahda. Gitu. Karena apa? Parent dia selaku pengasuh. Baik, itulah yang bisa disampaikan. Selanjutnya kita mungkin bisa diskusi selama 15 menit. Kalau ada yang perlu ditanyakan, bagaimana kami silakan. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan langsung saja mungkin bisa raise hand atau raise hand atau langsung di chat ya. Kalau ada pertanyaan silahkan terkait dengan apa yang kita sampaikan tadi. Mungkin dari Bapak Rasul mungkin. Oh, jika ada teman-teman yang ingin bertanya, yang ingin mengajukan pertanyaan terkait dengan materi yang telah disampaikan tentang pentingnya desain parenting berdasarkan bakat potensi genetik. Silahkan mengajukan tangan, Bapak Ibu. Bagi yang ingin menanyakan terkait dengan materi yang telah disampaikan, bisa mengacungkan tangan ya. Atau langsung tanya di ini. Ya Pak, di chat. Sementara mohon maaf sebagai pertanyaan terbuka, tadi kami tertarik dengan istilah tes apa tadi Pak Sipin apa yang di Stephen. Pamekasan ya, yang Ya, di Darmanawara, Sabang ada. ya itu ada ya. Itu sistemnya seperti apa dan syarat-syaratnya yang perlu kami siapkan itu apa saja Pak? Ya. Ya, terima kasih. Jadi tes Stephen nanti manfaatnya apa nanti akan dijelaskan di di season kedua. Ya, jadi tes Stephen itu hanya menggunakan sidik jari. Biar di season kedua, tapi intinya kita sudah ngetes, jadi Stephen kalau di Sampang ini sudah ada. Kalau tidak salah itu di Timur SMA.
atau melalui langsung nanti dari hasil tes itu insya Allah banyak manfaat yang bisa digunakan. Ya mungkin ada lagi. Silakan Pak, kalau ada yang tanya. Atau kita lanjutkan saja. Kalau tidak ada, biar nanti nyambung, kita lanjutkan saja ya, hingga waktunya lebih efektif. Baik, karena tidak ada pertanyaan, Bapak, mungkin kita lanjut kepada materi selanjutnya saja, Bapak. Mohon izin, karena terkait dengan juga waktunya juga. Ya, oke. Mohon maaf, Ibu, belum terdengar suaranya, Ibu. Suaranya belum terdengar. Terima kasih Bapak Said ya. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya apa sudah terdengar Pak? Iya, Bu, sudah terdengar, Ibu. Halo, sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya ucapkan terima kasih dan karena ini masih suasana Idul Fitri, saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin. Dan selanjutnya saya ingin menyampaikan yang terhormat kepada Ketua Himpaudi Kabupaten Sampang, Bapak Rasul MPD beserta seluruh jajarannya di kecamatan. Kami memberikan apresiasi yang luar biasa karena telah memberikan kesempatan kerjasama dengan kami untuk menebarkan kebaikan. Kemudian yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Amin Syarif, BMSDI Kabupaten Kediri. Kemudian juga terhormat kepada Bapak Said SPD, SPDI selaku moderator serta peserta Zoom yang berbahagia. Terima kasih. Ini sudah menjelang siang ya. Apa sudah? Belum terlihat materinya. Sudah terlihat ya Pak ya? Materi saya sudah terlihat? Ya Bu, terlihat Bu. Sudah, Ibu, sudah terlihat, Ibu. Baik Pak, saya akan membawakan tentang menggali potensi genetika anak melalui tes PCR sebagai dasar parenting. Tadi Bapak Amin Syarif sudah menyampaikan terkait apa namanya dasar fitrah ya untuk parentingnya. Mohon maaf kok tidak bisa di ini ya, Mas, kok tidak bisa dia loh ya dipindah.
Apa yang betul? Ini sedikit tentang profil saya. Saya sebagai ASN di Dinas Perikanan. Fakta tadi yang sudah disebutkan oleh Bapak Amin Syarif bahwa kadang pada orang tua dengan anak itu ada ketidaksinkronan. Jadi salah persepsi kadang-kadang itu. Anak menginginkan A, yang ibu atau orang tua menginginkan ke B. Jadi tidak sepertinya terjadi miskomunikasi. Padahal keduanya itu sama-sama menginginkan untuk kebaikan. Nah, ini fakta yang kami himpun ini sebagai ada 6, tapi mungkin di realitanya akan lebih banyak seperti ini. Gitu. Namun sebenarnya ini karena ketidakkenalan di antara orang tua dan anak. Gitu. Saya ini kan yang penting-penting saja ya dari antara ininya. Nah, tidak pemahaman antara kedua orang tua dan anak ini disebabkan karena masing-masing tidak mengenali diri. Nah, kalau kita mengenali diri kita ini berarti kita sudah mengenali pusat pengendali kita yaitu otak. Nah, menurut konsep Stephen, otak itu dibagi menjadi 5 bagian. Jadi ya ini neokortek kiri, ada neokortek kanan, ada limbik kanan, dan ada otak tengah. Nah, menurut di tempat saya masih ada azan, saya berhenti dulu ya Pak ya. Lanjutkan.
Menurut konsep Stephen, limbik kiring ini dinamain dengan sensing. Jadi Stephen itu sebenarnya singkatan dari sensing, thinking, intuiting, feeling, dan insting. Nah, sensing ini memegang pada mesin kecerdasan memori. Jadi memorinya itu sangat kuat. Kemudian biasanya anaknya itu rajin, kemudian banyak gerak. Kemudian pada mesin kecerdasan thinking, itu biasanya cirinya tuh logikanya tuh kuat. Kemudian anaknya cukup pandai. Dan intuiting ini biasanya pada otak neokorteks kanan itu mempunyai mesin kecerdasan, cirinya itu kreativitasnya tinggi dan sangat inovatif orangnya. Dan dia itu punya visi ke depannya tuh memang karena ini mempunyai kecerdasan indera keenam yang intuiting ini. Kemudian yang feeling ini limbik kanan di bawah sini ya. Limbik kanan ini mempunyai kecerdasan di emosi dan hubungan sosial. Sedangkan di otak tengahnya ini yang dikatakan sebagai insting menurut konsep Stephen ini mempunyai kecerdasan naluri atau dia mempunyai serba bisa karena di setiap bagian otaknya ini persentasenya sebanyak 50%. Dari 5 bagian, setiap orang ini mempunyai 5 bagian otak ini, tetapi dalam kesehariannya hanya ada satu yang menjadi jenderalnya. Jadi dalam penentuan keputusan dan segala sikapnya itu hanya dipengaruhi oleh satu bagian otak. Tetapi dia mempunyai 5 bagian otak ini. Itu penemunya adalah Bapak Farid Poniman. Nah, selain otak itu dibagi menjadi bagian dan di tiap bagiannya itu ada bagian saraf penyusun sarafnya. Jadi ada bagian yang putih dan ada yang bagian abu-abu. Kalau yang bagian putih ini bagian sarafnya itu sarafnya itu sangat rapat sehingga rangsangan dari luar itu sulit masuk sehingga segala keputusan itu dipengaruhi oleh rangsangan dari dalam dirinya sendiri. Kemudian kalau yang lapisan abu-abu ini struktur sarafnya itu lebih renggang sehingga mudah dimasukin rangsangan yang dari luar. Nah ini ya sumber stimulinya itu kalau yang dalam karena tadi kan strukturnya kan rapat ya, jadi dari dalam dirinya. Kalau yang ekstrovert itu dari luar. Nah, bagaimana tes Stephen itu dilakukan? Cukup melalui sidik jari. Jadi jari kita kan mempunyai 10 jari ya. Jadi dari 10 jari ini dilakukan scan pada alat scanner ya. Seperti ini. Nanti akan dimasukkan ke server dan dalam waktu 3-15 menit akan keluar hasilnya. Nah, dari hasil tes Stephen ini, kita bisa mengetahui potensi, bakat, kepribadian, karakternya kita seperti apa, kemudian juga dipakai dalam penjurusan sekolah. Kemudian mencari profesi atau karir yang tepat itu apa. Kemudian juga bisa diketahui cara belajarnya, cara berkomunikasinya. Kemudian ada juga beberapa orang itu yang memakai hasil tes Stephen ini untuk mencari pasangan idealnya tuh mesin kecerdasan apa. Ada yang seperti itu. Nah, ada informasi lainnya yang bisa diketahui oleh mesin kecerdasan. Misalnya bisa diketahui organ dominan dari setiap mesin kecerdasan itu berbeda-beda. Jadi kalau misalnya sensing, organ dominannya itu lambung itu dan lain-lain ya. Nah, apa manfaatnya selain itu kalau untuk orang tua? Orang tua bisa mengetahui bahasa cintanya. Setiap mesin kecerdasan ini mempunyai bahasa cinta yang berbeda-beda. Kalau misalnya insting ini bahasa cintanya quality time. Jadi meskipun hanya berdekatan saja, pokoknya ada orangnya gitu. Itu sudah cukup memberikan energi untuk yang mempunyai mesin kecerdasan insting ini. Kalau misalnya intuiting itu harus sering dipuji.
Jadi kalau misalnya anak-anak itu sudah melakukan misalnya bisa makan sendiri, oh pinter sekali, itu akan memberikan kepercayaan diri kepada dirinya. Ini yang pertama bisa menunjukkan bahasa cinta. Kemudian yang kedua kalibrasi otak. Jadi dalam setiap manusia itu kan pasti ada rasa jenuh ya, atau rasa kok saya perlu perlu healing misalnya. Nah, kalau insting itu healingnya dengan silaturahmi. Dengan dia mendatangi orang-orang itu dia akan mengecas ibaratkan baterai HP ya. Dia akan mengisi baterainya itu dengan banyak silaturahmi. Healing itu asalkan dia bisa curhat, bisa bercengkrama dengan banyak orang, akhirnya dia akan terisi baterainya. Itu ya contohnya. Yang lainnya bisa dibaca sendiri Bapak Ibu ya, karena ini waktunya sudah cukup siang. Gitu. Ini untuk yang kedua kalibrasi otak ya. Yang ketiga kita mengetahui metode belajar yang efektif. Jadi kita tidak bisa memukul rata semua anak itu cara belajarnya itu sama. Jadi setiap orang kan berbeda-beda. Ada yang mencatat, dengan mencatat gini sudah bisa masuk pelajarannya. Ada yang harus didengarkan suaranya. Jadi belajarnya keras. Pada suatu harian itu seperti itu. Ada yang seperti itu ya. Jadi ini bisa diketahui cara belajarnya yang efektif dan menyenangkan. Ada juga yang dengan banyak berlatih, banyak membuat mengisi-isi soal-soal, ada yang seperti itu. Jadi dengan melakukan tes speaking itu akhirnya kita mengetahui cara belajar yang efektif. Kemudian yang keempat tadi sudah disebutkan akan diketahui jurusan sekolah, tempat profesinya nanti kemana, karirnya seperti apa, akan seperti itu. Kalau misalnya ini salah satu contohnya thinking introvert. Thinking introvert ini karirnya ini nanti menjadi ristek ya, pertambangan yang cocok, terus konstruksi, kesehatan atau garmen gitu. Garmen di sini bukan berarti tukang jahit bukan. Jadi ke teknologinya gitu. Kemudian yang kelima bisa diketahui juga ibadah unggulan yang dibutuhkan oleh fisik. Jadi tadi kan di fitrah itu kan disebutkan ya pada usia sekian harus begini, harus usia sekian ada begini. Nah dengan mengetahui mesin kecerdasannya ini akan diketahui misalnya kalau insting itu harus banyak sholat sunnah, baca selawat, sedekahnya juga harus banyak. Kalau thinking karena dia logikanya pinter, kemudian dia pandai, khawatirnya dia merendahkan orang lain, akhirnya dia harus banyak istighfar. Gitu. Kalau intuiting agar otaknya semakin cerdas, agar ide-idenya selalu bermunculan, harus banyak melakukan puasa. Ini yang keenam, bisa dipakai untuk pola parenting tadi. Jadi dengan ini kan ada pola hubungan. Jadi di yang warna hijau apa abu-abu nih. Yang di luar ini panah yang di luar ini saling mendukung, kalau yang di dalam itu menaklukkan. Jadi misalnya diketahui insting, mesin kecerdasannya insting ini mendukung intuiting. Kemudian intuiting mendukung feeling dan seterusnya. Tetapi kalau insting itu menaklukkan feeling. Feeling menaklukkan thinking. Nah, kalau misalnya mendukung, itu pola pengasuhannya kan di dalam sebuah keluarga itu kan misalnya ada 3 orang ya anggota keluarganya di dalam satu keluarga itu. Itu pasti harus dipilih ketuanya. Jadi yang menentukan biasanya kalau di dalam Islam kan kaum itu kan suami ya. Jadi suami ini sebagai parent leadernya. Nah, kalau misalnya parent leader mesin kecerdasannya bapak ini sebagai suami ini sama dengan anaknya, misalnya sama-sama sensing ya, sama-sama otak kiri bawah, itu berarti sikapnya orang tua kepada anak menambah potensi anak. Jadi harus mendukung. Anak itu harus didukung itu. Ya pasti dukungannya itu yang baik-baik ya. Harus
tambah potensinya. Jadi menambah potensi dia. Nah, kalau yang insting misalnya ya, insting ini kan parent leadernya misalnya insting. Nah, kalau sama-sama, kalau misalnya ke feeling, ini berarti menjembatani. Parent leadernya itu insting dan anaknya ini misalnya feeling ya, dia harus menjembatani karena parent leader ini menaklukkan anak, jadi harus dijembatani. Kalau misalnya parent leadernya mendukung anak, gimana? Berarti dia harus memberi jalan, memberi kesempatan kepada anak. Nah, itu kalau misalnya ini hampir sama sebenarnya dengan ini. Nah, ini parent leadernya ini ya anak sebagai kalau misalnya sama-sama ini masa sama-sama FK-nya sensing, maka anak sebagai sahabat bagi orang tuanya. Ya, dia orang tuanya itu menguatkan, menambah potensi anak. Nah, ketika orang tua mengenal dirinya sendiri dan mengenal anak, maka orang tua akan lebih mudah membersamai anak dalam melangkah menuju masa depan yang cerah, bahagia, dan sukses mulia. Jadi kita sebagai orang tua bukan hanya mengharapkan suksesnya saja. Kalau sukses itu hanya empat penentu gitu. Jadi bisa mempunyai kaya raya, bisa punya jabatan, atau dia terkenal, banyak yang menyukai, tapi dia juga harus bahagia. Nah, kalau sampai 5 ini berarti dia mulia, sukses mulia. Karena sistem genetik ini menerangi jalan hidupmu. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya mungkin tidak cukup memuaskan, bisa dibahas nanti di diskusi. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Ibu Hanifah. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Monggo silahkan untuk mengacungkan tangan. Penjelasannya cukup jelas Bapak Ibu. Ini saya mungkin menambahi sedikit. Halo? Ya monggo Halo? Bapak. Ya, saya tadi kan ada pertanyaan dari Pak Rasul tadi. Bagaimana tes Stephen itu? Jadi sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, tes Stephen itu adalah ingin mengetahui sifat karakter anak. Yang tadi di dalam awal-awal sudah kami sampaikan bahwa setiap anak punya berlebihan, jadi punya kecerdasan masing-masing, punya keunikan masing-masing. Nah, itulah yang digali oleh Stephen. Nah, dari hasil tes ini, nanti bagaimana cara parentingnya, bagaimana cara mengasuhnya, nah itu akan lebih mudah. Nah, apa saja yang perlu dipersiapkan? Karena tes ini adalah tes biometrik, artinya tidak pakai tanya jawab, tidak pakai wawancara, dan ini adalah murni genetik, maka alat yang digunakan adalah alat biometrik, jadi alat yang hidup, itu artinya dari bagian yang hidup kita, yaitu apa namanya, sidik jari. Orang bertanya, apa hubungannya sidik jari dengan kecerdasan? Nah, dari ilmu pengetahuan sudah maju, di mana sidik jari ini banyak digunakan oleh kepolisian ya. Kemudian di Amerika itu sudah ditemukan bahwa dari sidik jari ini ada hubungannya dengan sistem simpul saraf yang ada di otak kita. Sehingga dengan tadi yang 10 jari itu ada pola. Oh, orang yang sidik jarinya polanya begini itu otak dominannya sensing. Dan seterusnya ada 5 tadi. Nah, itulah tes Stephen. Nah, bagaimana ininya? Ya, tes TV ini kan berbayar, Pak. Berbayar. Jadi kita seperti
utamakanlah begini, katakanlah kalau anak kita pengen diem, pengen gampang diasuh, biasanya orang tua membelikan smartphone, belikan HP, suruh lihat HP anaknya memang diem, tapi otaknya tidak jalan, kan gitu. Nah, dengan tes Tiffin ini, kita juga gampang mengendalikan anak, mengasuh anak. Dengan apa? Kita tahu, oh anak ini tipenya sensing, maka bahasa cintanya dikasih hadiah, dirangsang dengan hadiah. Oh anak itu tipe feeling, bahasa cintanya apa tadi? Nah, itu seperti itu sehingga eh, kita bisa memperlakukan. Kalau kita punya anak 3 tinggal ngafalin aja. Oh anak sensing caranya begini, anak feeling caranya begini, anak thinking caranya begini. Nah itu yang manfaat dari yang namanya tes Tiffin itu. Di Sampang ini kantornya di timurnya SMA Negeri 1 Sampang kalau tidak salah itu. Ada di situ Posyandu Steven. Kenapa disebut Posyandu? Karena melayani berbagai persoalan gitu sebenarnya. Jadi dari tes FIN ini bisa diketahui pola hubungan orang tua dengan anak dan seterusnya. Jadi gitu Pak Rasul tadi pertanyaannya. Berapa tes FIN itu? Itu harga tesnya 500, harga konsultasinya 150. Jadi totalnya 650. Nah, kalau punya anak 3, konsultasinya kan cukup 1 orang. Jadi kalau punya anak 3, tesnya berarti 3 kali 500, 1.500.000. Kemudian bahasa konsultasinya 150. Jadi 1.600.000. Kok mahal Pak? Mungkin kalau kita yang remaja tidak mahal dari scanner 1 bulan lah. Itu. Kemudian yang apa di dalam bahasa Madura itu katanya kalau pengen model-model harus punya modal, artinya untuk investasi kemajuan anak 1 kali dalam seumur hidup, kita pengen tahu potensinya anak sehingga nanti dia menuju sukses mulia, maka harga 650 itu kalau diukur waktunya dan manfaatnya itu tidak seberapa. Itu gambarannya seperti itu. Mungkin orang tua gini-gini, daripada belikan HP, belikan apa tes Tiffin. Jadi anaknya bisa kita kembangkan. Kalau di HP mungkin ibu yang puas karena anaknya diem terus pegang HP. Yang itu yang terjadi seperti di Korea 14 tahun yang lalu, di Korea itu sudah banyak kasus anak salah ini, salah urus, dan masalah-masalah anak itu seperti itu. Jadi itu contoh-contoh betapa pentingnya kita tahu potensi genetik anak. Urusannya dengan parenting tadi kan, parenting itu kita ingin tahu pola parentingnya bagaimana, pola komunikasinya bagaimana. Nah itu terjawab dari hasil tes Tiffin yang dijelaskan oleh Bu Halifatul tadi. Itu Pak penjelasannya. Terima kasih Pak penjelasannya. Teman-teman silakan mungkin ada yang berkenan tes Tiffin untuk anak-anak kita, monggo. Baik, jika tidak ada pertanyaan, mari teman-teman, sudah ada 2 penjelasan dari Ibu Halifah Umar, Halimatul Umar dari selaku promotor SBI Madura. Kemudian ditambahkan lagi penjelasan oleh Bapak Haji Amin Syarif BM SBI. Kami masih memberikan pertanyaan hingga 2 menit ke depan. Jika tidak ada, maka kami anggap sudah cukup. Karena waktu sudah melebihi batas yang telah kita tentukan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, acungkan tangan. Jam 12 akan kita tutup pertanyaan dan akan kita tutup acara pada siang hari ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada
Ketua Himpaudi Kabupaten Sampang yang telah memfasilitasi adanya kegiatan workshop desain parenting berdasarkan bakat potensi genetik anak bekerja sama dengan SGI Kabupaten Kediri dan Himpaudi Kabupaten Sampang. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Amin Syarif selaku PMSGI Kabupaten Kediri. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Halifatul Ummah selaku promotor SGI Madura dan juga sebagai narasumber pada acara siang hari ini. Juga kami ucapkan terima kasih kepada Ketua PC Himpaudi Kecamatan se-Kabupaten Sampang yang telah menginformasikan adanya kegiatan workshop pada kali ini. Kiranya demikian Bapak Ibu, acara workshop parenting berdasarkan bakat potensi genetik anak ini karena waktu sudah menunjukkan pukul 12.00 dan ini sudah melewati batas waktu yang telah kita tentukan, yakni jam 11.30. Kami selaku moderator pada acara kali ini mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Besar harapan kami kegiatan workshop kali ini bisa berdampak positif bagi pendidik dan tenaga pendidikan serta untuk kemajuan dan perkembangan anak usia dini di Kabupaten Sampang. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber dan juga para audien atas segala kesalahan dan kehilafan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada seluruh teman-teman untuk mengisi link, kemudian link daftar hadir. Bapak Ibu dan juga bisa mendownload sertifikat secara mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Rasul. Terima kasih atas kerjasamanya dan kami siap Pak untuk kerjasama selanjutnya. Mungkin para bisa ngundang kami juga tidak apa-apa, parenting ke kelompok belajar yang ada, itu kami siap Pak. Terutama kalau bisa tes tiffin, lalu kita lebih mudah Pak, lebih mudah membimbing anak dengan tes itu. Ini di luar acara ya, kita bisa diskusi di luar acara. Ya. Terima kasih. Dan sebenarnya workshop ini lebih khasnya kalau tatap muka, Pak. Kalau melalui daring ini kayaknya banyak kendala gitu tadi. Ya tadi ya. Ya. Siap, kami siap ini Pak, kerjasama siap. Siap. Ya. Terima kasih. Ya, tinggal kan nyampaikan pesan aja nanti gimana bentuknya. Yang pengen punya buku desain parenting bisa beli ya. Desain parenting itu lengkap. Jadi apa yang harus dilakukan dulu dan sebagainya itu di situ lengkap. Dan materinya siap kami share hari ini ya. Ya, kiranya mungkin cukup Pak. Saya pribadi mohon undur diri, berterima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah mempercayai kami. Nah, kami masih ada kegiatan lain. Ya, siap. Sama-sama. Terima kasih waktunya.